Kalau kita sebagai rakyat melihat sesuatu yang tidak beres dari pemerintah, apa yang harus kita lakukan, Bah? Umumnya kebijakan pemerintah menurutmu kurang beres, atau ada perilaku pejabat yang tidak pas. Ya, gitu. Kita harus bagaimana? Sari. Pertanyaannya, di media medsos banyak kejadian viral perilaku polisi di jalanan yang kurang etis dan mengusik keadilan masyarakat. Apa pendapat Abah terhadap polisi Indonesia hari ini? Aduh. Pak Polisi. Engko jawab salah ya viral. Ora tak jawab ana pertanyaan. Sari. Kok aja mau bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqon ghamamu biwajhil karim wa sahbihi lamhati wa nafasin biadadin kulli ma'lumillah. Sallu ala nabi Muhammad. Makan ikan panggang, minumnya susu. Hai orang Magelang, I love you. Saya terima kasih malam hari ini bisa sowan. Saya datang sendiri, bawa panggung sendiri, tak bawakan after scene sendiri. Alhamdulillah saya dapat sponsor dari BSI. Tepuk tangan untuk BSI. Kawan-kawan, disebutkan dalam Syarah Nasaihul Ibad. Saya berharap semua yang hadir malam hari ini bisa bahagia. Baik yang datang dengan pasangannya maupun dengan dirinya sendiri. Ini kan kalau saya lihat yang datang ke sini, mungkin tempatnya sama, acaranya sama, tapi mungkin niatnya beda-beda. Betul? Ada yang benar-benar niat ngaji, terutama the power of emak-emak. Ada kalanya niat pengen nonton after scene, bentuknya modeling gini-gini. Ada kalanya datang ke sini pengen nyari jodoh, bentuknya kayak gini. Ada juga ke sini yang datang mungkin pengen membuli kiainya es teh, bentuknya kayak gini. Tapi apapun itu disyukuri, alhamdulillah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam sarahnya disebutkan as'adun nas. Orang yang paling bahagia itu siapa? Yang pertama, man lahu qalbun alimun. Orang yang punya hati yang berilmu.
Maka saya berharap walaupun malam hari ini konsepnya konser Gema Merah Putih, ada sedikit ilmu yang kita bisa dapatkan dari panggung ini. Amin. Karena orang-orang yang sia-sia hidupnya siapa? Orang-orang yang tidak pernah nambah ilmunya. Maka saya katakan, duduklah di saat ide dan ilmu dibicarakan, tapi pergilah di saat orang mulai dibicarakan. Di dunia medsos hari ini, orang lebih senang ngomongin orang daripada ngomongin ilmu. Betul? Lebih senang diajak gosip daripada diajak ngaji. Makanya mohon maaf, bully lebih dominan dibandingkan ngaji. Dan alhamdulillah saya termasuk korban bully. Tapi sorry, apakah kemudian kita harus menyerah di wilayah itu? Saya selalu mengatakan begini, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang terbaik memberimu kenangan. Maka mudah-mudahan malam hari ini ada kenangan di antara kita. Lah iki niate mau ndelok after sen kok. Saka Yogya nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng larani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Pokoknya malam hari ini yo ngaji, yo nyanyi, yo mencintaimu. Mangkana lau qalbun alim, orang yang setiap hari harus bertambah ilmunya. Ilmu ini bisa kita dapatkan dari banyak tempat. Bisa dari pondok pesantren, bisa dari sekolahan, bisa dari kampus, bisa yang hari ini viral dari guru diniyah. Bahkan bisa dari konser, panggung konser Gema Merah Putih malam hari ini. Maka kemudian apa? Syarat mempunyai ilmu itu mohon maaf harus punya guru. Yang kemudian membuat kita hari ini sakit hati adalah kenapa justru banyak guru yang dilecehkan. Maka dikatakan dalam kitab Ihya, soro hakul mu'alim. Apa yang membedakan antara guru dengan orang tua? Saya mulai dari sini. Soro hakul mu'alim a'dhama min hakil walidain. Apakah benar guru itu lebih besar tingkatannya dibandingkan orang tua? Apa alasannya? Coba Anda lihat. Fa innal walida, kowe arep ngaji karo aku monggo, ora ya lunga ora apa-apa. Kowe bengok-bengok dodol es teh monggo. Aku wis ora trauma, santai wae. Santai wae, Bro. Justru kalau kamu minum es teh tak kasih tahu caranya yang enak. Jangan pernah gulanya diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme pacarmu. Jadi gue bengok-bengok kayak ngopo ora ganggu konsentrasiku, Bro, santai wae. Aku sing mau rasane uripku kepenak, awakmu malah susah. Syukur ya Ril ya. Lah wong wis ngaji gratis, gawake son panggung, gawake artis, kok cek ngene. Jane lanang, tapi lanang cangkem wedok. Cah kono kae lho, kono kae lho. Pokoknya malam hari ini yang hadir di tengah-tengah ini hadir malaikat rahmat, amin. Yang di sini malaikat pembagi rizki, amin. Yang di belakang malaikat memberi jodoh, amin. Yang di sana Israel, amin. Kayak mesti pesta senam kayak. Gitu. Kamu juara senam? Lah wong urip mungkin entek nggih ngurus senam daripada nggih ngurusi bojomu ayo. Kok iya ngono. Awakmu ki senam bodine apik kuwi nggih nyenengke bojomu ora nggih nyenengke bojone tanggamu. Wah, senam bareng. Wangi ya tak ya Le. Alasannya apa? Guru itu begitu mulia. Fa innal walida, karena sesungguhnya orang tua itu sababul wujudil hadir,
wal hayatil faniyah. Orang tua itu menjadi penyebab keberadaan kita di dunia, di alam yang hanya sementara ini. Itu artinya apa? Tugas orang tua itu melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Dan ini yang adalah perempuan. Perempuan itu soal anak luar biasa. Ibu hamil melahirkan, mati. Matinya karena melahirkan, syahid, masuk surga tanpa hisab. Wong lanang mati mergo sunat, malpraktek. Weh, sunat dong weh. Kalau belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Mesti bentuknya api, ukir-ukiran. Kalau saya dulu sunatnya di Lampung. Mbahmu belalai gajah. Oh, belalai gajah lah. Kowe aja mancing-mancing, kok viral meneh tak kandhani. Aku ki mumet lan Magelang mung viral tok. Aku jane wegah nang Magelang. Gitu manajemenku, neng di acara nih Magelang, waduh, teh iki aku. Tapi santai, kita itu orang yang cepat move on. Anda nggak move on nggak apa-apa. Pertanyaannya kenapa move on itu berat? Jawabannya sederhana. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Saya ulangi ya. Orang tua itu melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Saya yakin dan saya berdoa mudah-mudahan mbak-mbak ini besok melahirkan anak-anak yang baik. Amin. Mila jadilah mbak-mbak yang bertanggung jawab. Jangan kamu jual murah. Kamu jaga kehormatanmu, insya Allah akan lahir anak terbaik dari rahimmu. Amin. Kalau orang tua melahirkan kita dari alam rahim ke alam dunia, pertanyaannya, di mana posisi guru? Wal muallima sababul hayat al baqiyah. Sementara guru itu adalah menjadi penyebab hidupnya yang abadi. Kenapa? Karena guru itu mengangkat derajatnya murid dari alam dunia ke alam langit. Maka saya sampaikan, nggak ada istilah mantan guru. Kalau mantan murid itu bisa. Contoh, ada guru, muridnya nakal. Gurunya boleh tidak mengakui itu muridnya. Tetapi murid tidak boleh mengakui itu mantan gurunya. Ono umpamane, gurumu dodolan banyu. Liwat weisin kayak mantan guruku, nggak boleh. Kalau kamu pengen menganggap itu mantan gurumu, mohon maaf, sarannya bagaimana? Hilangkan semua memori dan ilmu yang diberikan oleh gurumu kepadamu. Nggak ada, Bu. Makanya kemudian apa? Saya pulang pengajian dari Temanggung, saya sholawatan, di jalan saya lihat postingan Demak viral. Ada guru yang kemudian dituntut 25 juta hanya gara-gara nampar muridnya yang nakal. Dituntut 25 juta, viral. Saya kemudian gerantes, kok sekarang begini? Padahal ini anaknya ndablek. Saya dulu, atau orang-orang yang seumuran saya, dulu ketika ngaji di diniyah, mohon maaf, dikeplak karo guru nih, wadol karo bapak nih, kira-kira bapak nih lapor polisi apa ngeplak anaknya? Nambahi dikeplak apa lapor polisi? Nambahi dikeplak. Dulu tidak hanya dikeplak, Bu, pakai penggaris. Kelingan rasing tua-tua ini. Begitu ngaji alif ba ta sa jim ha kha qaf, kita bacanya salah. Qaf. Qaf, qaf. Gurune ngamuk, keplak ndase nganggo penggaris. Tak. Qaf, qaf. Tambah meneh. Plak. Mulih wadul, Pak. Kula wae dikeplak kali guru kula ning sekolah gara-gara kula ra iso ngomong qaf. Apa nih? Kula dikeplak, Pak. Apa le? Kula dikeplak, Pak. Rene sing goblok ki dapurmu. Tok. Nggih napa mboten? Coba Anda bayangkan ngaji zaman dulu itu ruwet, Bu. Belum ada PLN. Ngajinya pakai kitab turutan, nganggo sentir, ublek, nggih napa mboten?
Apa bedanya dengan sekarang? Sekarang metodenya banyak termasuk Iqra kawan-kawan Muhammadiyah. Kalau di NU ada turutan, ngajinya Al-Baghdadiyah, alif ba ta baru di eja. Anakum, ainakum, inakum, aunakum, unakum, banakum, bainakum, binakum, baunakum, bunakum, baru ngaji. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, ha doma hu, kaf domaku, tahuku. Beneran lembian ngajinya begitu. Coba, belum ada PLN, belum ada listrik, sentir, paling banter Petromak, pakai minyak lampu, pakai minyak tanah. Begitu minyak tanahnya habis, kiai kirim surat ke wali santri, le, surat kasih bapakmu. Dibuka bapaknya suratnya isinya apa pak? Ba fatka ba, ya fatka ya ro, fatka ro, bayar ro. Bapaknya rakuat bayar pak ceklik. Kirim surat yang pak kiai, suratnya diatur ke kiai mulai. Bapak rungkuat bayar. Dibuka kiai suratnya sini apa? Sod fatka so. Ba faka baro fakaro sobaro. Kiai ini ngamuk, emosi, berdibuli es teh. Akhirnya kirim surat yang wali santri, kon mau coba bapak mulai. Dibuka bapak ini suratnya sini nopo, mem fakama tak fakata mem domamu. Bahasan matamu kue iso. Itu jasa siapa? Itu jasa guru. Nggak akan ada orang hebat di negara di dunia ini tanpa guru. Pak Prabowo jadi presiden karena guru. Betul. Jenengan hari ini hidupnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu karena guru. Sekarang begini, Gus, guru juga manusia biasa, iya. Apakah guru boleh punya salah? Boleh. Kita nggak bisa menuntut sempurna, li. Makanya dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang ideal, guru yang sempurna, yang harus selalu sama antara perkataan dan perbuatannya. Kalau kamu mencari guru yang seperti itu, dipastikan kamu akan menjadi orang yang bodoh selama-lamanya. Kiai itu boleh salah, guru boleh salah. Nggak mungkin kiai itu sempurna. Lah kiai sempurna malah jadi nabi. Yang sempurna itu hanya nabi. Kenapa? Karena nabi itu maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan dosa. Kalau nabi itu maksum, lah awakmu mesti. Ya aku bareng. Puas. Maka kemudian apa? Kita mendorong kepada pemerintah. Dulu saya ngaji di Pemalang kayak gini, ada usulan soal guru honorer. Saya sampaikan pertanyaan itu kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, ada usulan dari masyarakat, guru honorer itu belum mendapatkan apa? Tunjangan yang layak. Ditanggapi sama Presiden. Makanya kenapa kemudian saya hadir ke sana? Saya mencoba mencari regulasi supaya guru-guru diniyah termasuk yang ada di Magelang ke depan mudah-mudahan kesejahteraannya diperhatikan oleh negara. Amin. Jenengan perso mas. Coba kalau kita kurang bersyukur. Kalau hari ini merasa hidupmu kurang bersyukur dengan pekerjaanmu, kamu lihat guru yang kemarin Demak. Anda tahu gajinya sebulan berapa? 110.000 dibayar 4 bulan sekali. Sebulan 110.000 dibayarkan 4 bulan. 4 bulan dia hanya menerima 440.000. Dituntut 25 juta. Itu artinya apa? Kalau dia harus nabung selama 440.000 untuk mendapatkan 25 juta, berapa puluh tahun dia harus menabung. Makanya kemudian saya grantes, ya Allah. Sementara nyuwun saya Bu, dari rumah beliau sampai madrasah yang dia belajar, yang dia mulang, jaraknya 8 kilo. Motornya motor tua. Mau dijual untuk bayar 25 juta. Anda tahu motornya ditawar berapa? 500.000 rupiah. Mergo motornya tua banget. Maka kemudian saya datang. Saya mencoba meringankan sedikit beban beliau. Alhamdulillah hari ini beliau berada di tanah suci di Mekah Madinah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ini pelajarannya apa? Ini orang ikhlas.
Ini orang ikhlas. Orang bilang begini, alah Miftah cari momen viral. Saya kasih tahu, yang saya umrohkan yang tidak viral jauh lebih banyak dibandingkan yang viral. Saya ada tamu dari Gerobokan, maling li. Dia bilang sama saya begini, bah saya mau tobat, asalkan abah mau ngaji di kampung saya. Kampung saya banyak maling bah. Saya mau abah pengajian di sana. Kalau abah ngaji, saya dan teman-teman saya maling, saya akan berhenti, saya akan sholat. Saya datang, sholat li, maling li. Kemudian dia bilang apa sama saya? Tak tanya, setelah kamu tobat, kamu pengen apa? Bah, saya punya cita-cita pengen umroh kalau ada rezeki. Kamu beneran mau tobat? Berhenti dari maling, nggak mencuri lagi? Iya, kamu berangkat umroh. Pertanyaan saya, apakah saya nunggu malingnya ini menjadi viral? Enggak. Saya nggak butuh viral lagi, Bu. Aku semumet viral tak kandani. Aku ki mau goyang dase bojo gue viral kok. Tahun wingi aku konsen di lapangan karo Denny Caknan. Ndase bojoku tak kira gemes aku, tak ngenek ki. Viral. Neng TikTok seolah-olah saya menggoyang kepala istri saya 70 kali. Wuk 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 wuk. Kalau kemudian orang mengatakan Gus Miftah pengen viral, aku wis kesel viral. Ngaji ning Sarkem viral. Deddy Corbuzier masuk Islam viral, ceramah ning gereja viral, soal wayang viral, bagi-bagi duit di Madura viral. Ayo, meneh we. Magelang gitu kok. Jadi nyuwun sewu. Orang-orang yang selalu mencari salahnya orang lain itu nyuwun sewu. Mereka nggak patut kemudian kita ajak untuk duduk bersama. Maka tadi bahasa saya apa, coba diingat-ingat. Duduklah saat ilmu dan ide dibicarakan, pergilah saat orang mulai dibicarakan. Sederhana saja Bu. Kalau hari ini kita diajak teman kita membicarakan orang lain, kamu pergi, gantian kamu yang bakal dibicarakan. Betul? Kowe saiki diajak kancamu ngrasani, kowe minggat gantian awakmu sing dirasani. Oi. Wonge ya teko. Ya melu bengok. Biasanya jilbabe ireng. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Pemadam kebakaran top. Saiki pemadam kebakaran ini keren. Ono wong rumahnya kebakar ya pemadam kebakaran. Ning kali ono ulo ya pemadam kebakaran. Rapote ra dijikuk wong tuane ya pemadam kebakaran. Ono wong putus cinta saka pacare ya pemadam kebakaran. Luar biasa. Apa? Bakul es teh dibuli ya pemadam kebakaran. Insyaallah. Makanya nyuwun sewu. Bangsa ini harus menghargai banyak orang, termasuk siapa? Guru-guru itu. Makanya kemudian kejadian di Demak ini mungkin bukan satu-satunya. Ini pemerintah harus kita dorong. Katakanlah dalam konteks Kabupaten Magelang, pejabat di Kabupaten Magelang harus mulai berpikir untuk guru-guru diniyah. Soalnya nyuwun sewu, di setiap masjid itu ada diniyah. Mungkin kalau di agama lain, di teman-teman Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga punya kegiatan yang sama. Guru-guru itu harus diperhatikan, apapun itu. Maka nyuwun sewu, kalau bangsa ini pengen besar, itu harus menghargai sejarah, menghargai pahlawan. Dan hari ini pahlawan tanpa tanda jasa itu adalah seorang guru. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa li? Ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Aku ora usah mau anggap gurumu, konco wae. Aku mau anggap konco sharing. Maka nanti kita akan tanya jawab. Sing wanita kon tak kai duit. Tak sangoni. Kaya wingi ning Banjarnegara cah cilik takon, "Gus, ada pesan untuk Pak Prabowo, Bah. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo." Wong Magelang sing takon kowe entuk. Kowe meh takon nggih Pak Prabowo, entuk. Kowe nggih takon ning aku, entuk. Kowe arep njaluk apa? Aku iso tak turuti, kecuali njaluk rabi. Aku takut mau.
Aku ora bi meneh. Gek virale kaya ngopo. Siji rantek. Sing ngomong amin, kuwi mrene cangkeme rondoi. Amin. Kamu jangan goda-goda aku. Ingat, nikah itu ibadah. Ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan tidak berpahala. Makanya kalau nikah lagi diam-diam saja. Enak tuh ngaji karo aku, nganggo katok cekak yo ento. Santai wae. Kayak di Zoom kayak. Dengkulmu ireng yang gua ya. Oh, untung BSI teko Magelang iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah. Di Zoom. Kurang ajar tukang syuting iki. Ya, semoga-moga di Zoom rezekimu lancar le. Lah ora pas kowe di Zoom, rupamu digawe mesake. Sapa ngerti viral to? Nggo bahasane ngene ning TikTok. Dibully Gus Miftah nggo katok cekak. Wajahe mesake nganti kaya kotak infak umpamane. Wah, wis oleh donasi kuwi le. Raine melas banget, Pak. Maka nyuwun sewu, as'adun nas man lahu qalbun akilun. Kemudian yang kedua apa? Wa badanun sabirun. Orang yang mempunyai kesabaran pun gak ada sesuatu yang gak bisa diselesaikan. Saya yakin semua yang datang ke sini malam hari ini semuanya punya masalah. Cara menghadapi masalah itu cuma satu, sabar. Bu, lanjenengan jurat kali kula, Gus kula dirasani tangga kula. Jawaban saya sederhana, kowe sing ngrasani mung tanggamu, aku wong sak Indonesia iki. Aku dirasani karo aku ki nganti buka Instagram rawani le. Komentare ya Allah, Miftah tak jawab, "Oh." Ya mending aku kaya asu daripada awakmu kaya wong. Gimana ta? Takkan dadile ya. Kenapa saya itu nggak pernah mendoakan orang jelek? Doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada temannya itu sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Itu artinya apa? Kalau kamu mendoakan orang lain jelek, kejelekan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Coba sikap kenegarawanan. Pak Prabowo itu dibully dari tahun 98. Dianggap penculik, pelanggar HAM. Gak ada yang dibalas sama Pak Prabowo. Pak Prabowo diam. Orang-orang itu kalau mau dipolisikan, dibawa ke milik pengadilan, bisa. Pak Prabowo diam. Dan Anda tahu, setelah sekian tahun kemudian, Allah balas kesabaran Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi nyuwun sewu. Kalau kamu mengatakan orang lain jelek, perkataan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Saya bersyukur kalau saya kemudian dianggap menista bakul es teh. Alhamdulillah bakul es tehnya sugih. Saya bersyukur. Kalau kemudian saya dianggap menghina, saya minta maaf. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Saya nggak malu mengakui saya salah. Iya saya salah. Apakah kemudian kita harus berlarut di wilayah itu? Orang lain. Nabi mengatakan sangat indah. Ini malam hari ini siapapun yang punya masalah, ingat kata Nabi yang begitu indah. Coba renungkan. Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Itu artinya Anda malam hari ini yang punya masalah apapun, semakin besar masalahmu, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepadamu. Amin. Kemudian lanjutannya apa? Bagi Anda yang punya masalah, ingat, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Demi Allah, kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Itu artinya apa? Anda malam hari ini yang punya masalah, punya cobaan, itu adalah tanda cinta dari Allah. Saya punya masalah, Anda punya masalah, pemerintah punya masalah, rakyat juga punya masalah. Maka yang harus kita lakukan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong
Tolong menolongnya dalam bentuk apa? Pemerintah ikhtiar mensejahterakan rakyatnya. Rakyat bersabar dan mendoakan pemimpinnya. Kita nggak bisa menuntut pemerintah itu ideal. Indonesia itu nyuwun sewu, semua pemimpin dicacat. Dipimpin Pak Karno dicacat, di demo diturunkan. Dipimpin Pak Harto dicacat, dihina, diturunkan. Dipimpin Pak Habibie, coba Anda bayangkan, kurang pinter apa? Dihina, dihancurkan. Dipimpin Gus Dur, wali, diturunkan baru 2 tahun. Pak SBY dihina, dicaci, dimaki. Pak Jokowi sama. Pak Prabowo belum ada setahun sama. Yang bisa kita lakukan hanya satu, berdoa dan bersabar. Semuanya punya masalah. Maka kemudian kata Nabi apa? Faman rodiya falahu ridho. Siapapun yang diuji oleh Allah dia ridho, maka Allah akan memberikan keridoannya. Tapi ingat, faman sakhito falahu sukhtu. Barang siapa marah atas ujian Allah, Allah akan memberikan kemarahan kepadanya. Maka saya doakan malam hari ini, siapapun yang punya masalah, ingat firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun paling keras saya doakan, semua masalahnya selesai. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Masalahnya diselesaikan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Percaya dengan kun fayakunnya Allah. Contoh begini Bu, setelah masalah Magelang, orang bikin petisi boikot pengajian Gus Miftah. Apakah saya khawatir? Enggak. Anda mau datang itu bukan karena saya, tapi karena kakimu digerakkan oleh Allah. Anda tidak bisa mematikan rezeki saya tidak bisa mematikan rezeki jenengan. Kenapa badan? Semuanya Allah. Maka saya enteng Bu. Saya dia, wah Miftah susah. Siapa ngomong? Sesuk tanggal 2 pondok ulang tahun, mujahadah ada Mas Wapres, Mas Gibran datang. Semua yang datang alhamdulillah tak sediakan sembako 15.000 sembako. Minggu paginya saya mau jalan sehat, ada Mas Charlie ben-benan, tak kasih motor 7. Tanggal 4 saya sama anak King, CB sama Vespa, tak kasih hadiah. Puncaknya tanggal 5 konser kebangsaan bersama Tim Ek dan Denny Caknan. Tanggal 5 teko. Maksud saya begini, nggak bisa orang itu mematikan rezeki kita, nggak bisa. Orang mau menjelek-jelekan BSI, Allah mengangkat derajatnya BSI. Siapa yang berani menolak kekuatan Allah? Maka mudah-mudahan semua hari ini, malam hari ini rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Ya, tanya jawab ya, kesel aku. Kok Yurano wedang dong gini. Esteh. Sekini wae, engko esteh masalah meneh. Terima kasih tokoh-tokoh agama yang berkenan hadir dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh agama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman panitia lokal yang membantu manajemen saya dari desa apa gitu? Perangkoan. Apa? Bangkoan. Pansen ceweknya gede-gede. Bangko. Teman-teman Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, semuanya yang membantu, termasuk Pak Lurah, Pak Camat, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikannya. Amin. Yang mau tanya angkat tangan. Panitia siap-siap itu. Siapa ditunjuk itu? Anak kecil ini mau tanya ini. Ya anak kecil dulu, nggak apa anak kecil ini. Assalamualaikum. Namanya siapa, Dek? Adifa Fatimatu Zahra. Siapa? Adifa Fatimatu Zahra. Adifa Fatimatu Zahra. Bapakmu namanya siapa? Eka Setiawan. Setiawan. 1.000 mbahmu, apa 1.000. Durung. Panggilannya Adik Adiba. Diva. Oh, Diva. Kelas berapa, sayang? 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Cewek tentara loh, Dan. Angkatan darat, laut, udara. Udara. Jadi kalau angkatan darat tuh harus bisa merangkak. Angkatan laut harus bisa renang. Angkatan udara harus bisa mabur. Kenapa pengen jadi tentara, Nak? Diva. Kenapa pengen jadi tentara? Gagah. Ya.
Mudah-mudahan Diva jadi tentara. Amin. Amin. Bapak pekerjaannya apa sayang? Di pabrik. Pabrik. Ibu? Di rumah. Oh di rumah. Pertanyaan Diva apa untuk Abah? Mau tanya Nyuwun apa? doa mawon. Oh nyuwun doa. Doa apa? Doa ben saged jadi tentara. Pokoknya kalau kamu pengen jadi tentara, satu, fisiknya harus bagus. Makanya Abah sampai ini masuk olahraga. Tadi saya mau ke sini masih nge-gym. Ya harus bagus. Kedua, giginya dijaga. Kemarin santrinya Gus Miftah daftar tentara gagal gara-gara giginya jelek. Padahal lucu, tentara itu tugasnya perang bukan cokot-cokotan. Tapi faktanya gagal. Yang kedua, kamu harus rajin belajar supaya pinter. Ya. Karena tentara harus pinter, ya Nduk ya? Ya. Ya, bakti sama orang tua, hormat sama guru. Tetap ngaji. Ya. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Beli Mau beli apa saya? HP. Beli HP? Nggak boleh. Anaknya Abah itu sudah kelas 5 SD saja nggak boleh pegang HP. Karena kamu pasti akan lebih fokus kepada HP daripada belajar. Nggak boleh anak sedikit beli HP. Belum pantas. Mau beli es teh? Di dompetku. Sang sekolah. Oh sangu sekolah. Kamu sehari sangunya berapa kalau sekolah saya? 10.000. 10.000 berarti sebulan yaudah kamu tak kasih 300.000 sebulan. Satu, dua, 300.000 ya. Kamu nanti pulangnya lewat mana? Dijega codot kayak lo. Aduh, ayo kasih. Ayo mana long? Katakan long. Di, yang lain ayo tanya mana? Mana? Oh gigi. Iki mbokne Diva ketok iki. Bismillah, cek. Cek. Dia mboten muni dek wau. Oh, ndak muni. Mbak siapa namanya? Mbak Hapsari. Siapa? Hapsari. Sari. Datang Apa seekor nyamuk Sari. Panggilannya Iya. Hap apa Sari? Bisa Sari, bisa Hap. Oh. Monggo kersa. Ini hab yang paling islami. Hab syar'i. Mbak Hab kerja, kuliah, mondok. Kerja sambil kuliah Kuliahnya di mana? di UT, Universitas Terbuka Surakarta. Fakultasnya? Akuntansi. Loh, kok kamu dari Surakarta ke sini atau rumahnya sini? Rumahnya Klaten, Gus. Rumahnya Klaten, Rumahnya Klaten. kuliahnya di Surakarta, Nggih. ngajinya ke Magelang. Nggih. Iki menungso model apa? Sementing enten Gus Miftah nih. Kamu semester berapa, Nduk? Semester 4. Cita-cita. Jadi akuntan. Tadi fakultasmu apa? Akuntansi. Akuntansi, pengen jadi akuntan. Akuntan. Iki cewek sing model hitung-hitungan gitu ya. Apa-apa, Nduk, mudah-mudahan jadi akuntan publik terkenal. Amin. Nggih. Pertanyaan dari Hapsari. Pertanyaannya, di media medsos banyak kejadian viral perilaku polisi di jalanan yang kurang etis dan mengusik keadilan masyarakat. Apa pendapat Abah terhadap polisi Indonesia hari ini? Aduh. Pak Polisi. Engko jawab salah ya viral. Ora tak jawab ana pertanyaan. Sari. Kok aja mau bayar. Begini, kita hari ini bersyukur ya, kita hidup di era keterbukaan media. Walaupun mohon maaf, ada untungnya juga nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya, kemudian kejelekannya barangkali kita kadang-kadang kebablasan mengakses media sosial. Apa-apa kita posting, semuanya kita posting, semuanya bisa menjadi pembicara. Saya selalu mengatakan begini, begitu banyak orang yang bisa berpendapat walaupun bukan pendapat ahli. Tapi ada satu keuntungannya umpamanya, kejadian-kejadian viral bisa kemudian segera direspon. Contoh umpamanya yang kamu tanyakan, soal polisi, kejadian di jalan, polisi minta duit, kemudian dapat kamera, itu ada baiknya. Tapi yang perlu diingat, saya itu berteman dengan polisi sejak kuliah, Nduk. Saya dulu zaman kuliah punya program namanya COP, Community Oriented Policing, pemolisian berbasis masyarakat.
Saya hari ini melihat reformasi kepolisian yang dipimpin oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Itu udah luar biasa. Memang untuk merubah mindset polisi secara keseluruhan abot, Dok. Saya sering bilang begini kok, saya itu temannya polisi, tapi saya sering kritik polisi. Contoh, soal gawe SIM. Makanya kenapa Pak Kapolri itu mereformasi pembuatan SIM. Saya ingin ini cah, aku ngomong sama Pak Kapolri. Dan lah tes gawe SIM kae nyuwun sewu. Jangankan kok wong Magelang, polisi dhewe paling yo ora lulus aku ngono. Lah gawe dalan tes kae lho ngene iki. Iki tes model apa? Pang, mesti lak tiba ya le ya. Padahal dalan ki mung loro, menggok nengen apa menggok ngiwa. Gawe SIM kae ngene. Ndelala sing dites ora lulus, akhirnya pasrah. Ono oknum polisi sing nakal rembukan. Ini tak ewangi wani piro. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Bahwa ada oknum polisi yang nakal, iya. Karena dalam semua lembaga itu ada saja oknumnya. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir bahwa seolah-olah polisi semuanya seperti itu. Yang perlu kamu ingat, perlu kamu tahu, ikhtiar Pak Kapolri hari ini untuk mereformasi kepolisian sudah luar biasa. Terlepas dari segala kekurangan yang ada. Tepuk tangan untuk polisi. Saya wani muji, saya wani kritik. Contoh, sering tak kritik, polisi Cilukba. Lampu merah, ngeng, bengkok ngiwa, moro-moro. Iya, mak teratap aku. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, itu tidak menggambarkan polisi secara keseluruhan. Saya yakin kok, Pak Kapolri pernah membuat acara apa? Berani ngeritik polisi, sahabatnya kepolisian. Maka gak ada masalah kamu tanya soal polisi. Ya, kamu kalau tak kasih uang untuk beli apa? Bayar kuliah, Gus. Hah? Bayar kuliah. Kuliahmu berapa? Semester selanjutnya toh? Belum muncul itu. Oh, belum muncul. Berarti juga belum tak kasih uang. Yaudah, kamu tak bantu nggih kuliah 1 juta. Wih, matur suwun, Gus. Ditabung, Dok ya. Nggih, bantu bayar kamu besok kuliah di Universitas Terbuka. Makasih Mbak Absari. Aku seneng lah cah kuliah nyambut gawe. Tapi Nduk, mudah-mudahan kamu jadi akuntan. Ayo lagi, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Mana? Panitia. Siapa yang mau tanya? Ini bakule brownies ini. Wah, ya wis bakul. Kowe aja ngisruh kowe. Kamu jangan bikin masalah sama aku. Oke. Namanya siapa? Namanya Nazilul Huda. Kamu tahu Nazil itu artinya apa? Tahu. Apa? Turun. Tiba. Nazilul Huda, turunnya petunjuk. Masya Allah. Amin. Janda saya kayak tentara gila, subhanallah. Mas Nazil jualan apa kamu, Zil? Jualan brownies, Gus. Brownies lumer, Gus. Kenapa dinamakan brownies lumer? Kue lah tak cokot langsung mencelakin cangkem ngono, pak ngono. Nek bengi pun anyes, Gus. Oh, lah bengi pun anyes. Bukan lumer. Oh. Tapi rasanya tetap endul. Iya. Banyak yang sudah beli sudah merasakannya. Kowe kon takon malah promosi Zil itu. Nazil rumahnya mana Zil? Magelang, Gus. Oh, Magelang. Udah lama jualan? Sudah lama, kebetulan. Kamu bikin sendiri apa ambil kayak gitu? Bikin sendiri. Bikin sambil sendiri. Buat kue ulang tahun di rumah. Oh, kue ulang tahun. Yaudah, aku besok kan tanggal 2 sampai tanggal 5 aku ulang tahun pondok dan ulang tahunku. Ya. Kowe gaweke kue tar sing paling apik. Siap, Gus. Regane piro? Dari harga 100.000 sampai 500.000. Yaudah, aku tunggu sing 500.000. Siap. Masuk. Oh, dikirim ke pondok ya. Siap. Pondok. Ya, Kamu udah punya istri? Sudah. Anak? Anak 2. 2. Istrimu kerjanya apa di rumah? Sama, bikin kue ulang tahun. Oh, bikin kue ulang tahun. Kamu tahu nggak kabupaten yang tiap hari ulang tahun? Belum, Gus. Ada Blitar. Blitar, oh, siap. Nazil, kamu tanya apa, Zil? Enten pertanyaan, Gus. Langsung mawon. Umurmu berapa, Zil? Umurnya 30 tahun. Oh, 30 tahun. Ya.
Langsung nggih. Iya. Kalau kita sebagai rakyat melihat sesuatu yang tidak beres dari pemerintah, apa yang harus kita lakukan, Bah? Umumane kebijakan pemerintah menurutmu kurang beres atau ada perilaku pejabat yang tidak pas. Ya, gitu. Kita harus bagaimana? Siap. Ini Leo. Semua orang berpotensi benar, semua orang juga berpotensi salah. Pemerintah bisa salah, pemerintah bisa benar. Rakyat bisa salah, rakyat bisa benar. Yang perlu kita lakukan cuma satu menurut Al-Quran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat. Kue ra cocok umpamane karo pemerintahan Pak Prabowo, kebijakan yang belum pas. Kamu boleh kok nasihati. A. Hati bukan nyinyir. Aku kisah ngerasa gini, aku salah. Endi koncoku sing bener-bener mau bersahabat dengan saya, endi yang pansos. Bedone si Jizil. Kalau dia mau bersahabat dengan saya punya salah, saya dijapri. Gus kue salah. Tapi rata-rata pansos, ngerti aku salah malah gawe konten. Kira-kira kancamu ono sing model ngoten niku napa mboten? Kata. Lah kowe salah dijabri apa di konten? Di konten. Maka jangan pernah sekali-kali kamu nulis masalahmu di status WA. Hampir mayoritas kontak HP-mu lebih senang kamu punya masalah, malah nyukurke. Nggih napa mboten? Kowe ngono sing tua-tua barang iki. Aku duwe jamaah umur 20 tahun, gawe status ning Facebook. Jam 11 bengi, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Langsung tak komentari, wonten Mbah sinten Gus Israel lagi ngono-ngono. Setawah golek imam. Jadi kalau pemerintah ada salahnya, boleh kemudian dinasehati. Konsep tausiah itu begini loh. Tausiah itu apa? Tahmilun nuskhi. Kepada siapa? Minal mahbub, minal muhib, ilal mahbub. Memberikan nasihat kepada dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Itu artinya apa? Kalau kamu mencintai pemerintahan hari ini, lah ono salah, ya dielekke, nulis dengan cara yang baik, bukan dengan caci maki. Contoh Bu, ada sekolah yang belum kebagian MBG. Anak kecil jajal SMP, bikin video, wow. Manggil presiden dengan kalimat wow, cah cilik. Ini namanya nyinyir bukan kritik. Mbok ya sabar titik. Indonesia itu luas. Kalau belum dapat bersabar, menyampaikan kritik dengan cara yang baik. Oman Azil, saya orang kebagian BLT, ya ngomong ape-ape. Tapi lucu nih wong saiki nyuwun saya ulah pengajian gayane mas-mase dinggo kabeh, tapi ora ono BLT ngantri ngarep dhewe. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Jadi gitu ya Zil ya. Dikritik boleh dengan nasihat dan cara yang baik. Udah. Ini kalau tak beli kira-kira masih berapa itu? Masih 30. Satu berapa? 37, satunya 5.000, Bu. Berarti berapa? Niki punya teman numpang kari 3, satunya 10.000. Aku rata kon sosis. Yaudah kamu tak beli semuanya itu berarti kamu 150.000 toh. Ya siap. Tak kasih 500.000, teman kamu dikasih. Siap. Nanti komputer dikirim ke pondok 500.000 besok di pondok. Bagus. Oh, 500. Ayo. Wih dibagi kono. Enggak bagi kono. Ya. Nah. Nyo kowe tambah 100 nyo. Kayak DKI kayak kancane. Saya kira rebutan mau ora payu. Berarti mau ki ora kok ora pengin, tapi ra gelem tuku. Yang enggak saya panggil enggak usah maju ke depan. Saya mau tanya jawab soalnya. Ayo tanya jawab sini. Mana lagi? Ayo, ndi. Ayo kowe iki kacamata kuwi ngadeg kuwi. Kacamata. Setelah ini sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Irfananda Putri Juliana, bisa dipanggil Nanda. Oh Nanda. Mbak Nanda umur berapa? 23. Sudah menikah? Belum. Iya. Kriteria suami Nanda seperti apa? Yang soleh. Yang soleh. Nggih. Seperti kameramen ya? Nggih, yang sah. Oh kalau kamu punya suami kameramen yakin? Pasti setia? Amin. Karena fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Kok yang ngono ngerti bening mau zoom mekat mau. Codot cah iki.
Kuliah, kerja? Kuliah Kuliah di mana, Nduk? di Undip, Undip Universitas Diponegoro. Fakultas? di Fakultas Teknik. Teknik. Wah, bengkel cah iki. Jurusannya apa, Nduk? Teknik sipil. Teknik sipil. Magister. Magister. Oh, kamu S2? Nggih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Nanda, keren. Emang cita-citanya Nanda pengen jadi apa? Saya pengen jadi kontraktor. Kontraktor. Saya dulu Jakarta juga kontraktor, Nduk. Ngontrak sini, ngontrak sana. Apa Mbak Nanda pertanyaannya? Sebelumnya, mohon maaf saya ingin bertanya, jika kita sedang perjalanan jauh atau mungkin sedang seperti saat ini konser itu kan tadi berangkatnya biasanya kayak pas sebelum maghrib gitu kan. Terus nanti kalau kita ada keperluan untuk sholat, itu jika misal kita sholatnya di tempat lapangan seperti ini ataupun nanti kalau di perjalanan kok tidak menemukan musola, terus kita harus mengkodonya apakah diperbolehkan atau itu konsepnya gimana gitu nggih, Pak? Ya. Terima kasih. Konser kebangsaan, takone sholat. Tapi apa, Po? Rumah kamu mana? Saya sini Kalinegoro. Kalinegoro rene mau kodok ya ora entuk. Boten. Semisal kalau pas perjalanan ke Semarang kemarin gue soalnya Berapa kilo kira-kira ke Semarang? 62 kilo. Belum masuk. Harus minimal 80 kilo. Kalau 60 kilo belum boleh dijamak, belum boleh dikodok. Masih kurang syarat. Harus minimal 83 kilo. Saya ki pom yo, kayak pinter kayak. Saya ngomong pom sapa? Saya ngomong pom. Rene tak edit saya ngomong pom kayak. Rene cair. Rene. Aku ngerti, kowe iki ngomong pom bengok sakjane orang golek perhatianku, tapi perhatiannya kan. Iya. Rene kayak cah pom kayak. Bener, sekarang itu di Indonesia enak, Nduk. Di mana-mana ada pom, ada masjid, ada musola. Nyo, sing ngomong cangkeme pom 200.000 nyo. Ya. Kowe rabi rong. Ngelamar kayak wanita. Kamu namanya siapa? Oh, Taufik. Kalau Taufik dengan Nanda ini beda pemikiran. Taufik mikir Nanda mikir aku. Iya. Sekarang hampir nggak mungkin, Dok, kita nggak menemukan masjid. Cuman persoalannya mau apa tidak. Pom bensin banyak, musola banyak, langgar banyak. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Pokoknya sholat. Sing Kristen, ayo mangkat ning gereja. Sing pura, sing Hindu, ayo ning pura. Islam, ayo ning masjid. Dilindungi oleh undang-undang. Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadahnya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun. Itulah Indonesia. Jadi kalau ke Semarang dari Kanigoro itu belum memenuhi syarat untuk dijamak apalagi dikodok. Ya, kamu tak kasih uang untuk beli apa? Saya untuk besok kuliah saja. Oh, loro larang. Tapi sorry, aku kalau sama cewek itu nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Ya wes, sama kuliah, kamu juga 1 juta lagi kuliahnya. Terus cair. Terima kasih, Gus. Yo, ayo satu lagi sebelah sini. Situ. Gantian sing lanang. Mosok wedok terus. Sing lanang. Mana. Sing rada ado. Lanang. Mana? Oh, jajal sing burike, sing tendoke. Ana ke, apa ke. Bentar, santai. Jam piro iki? Oh, sebentar. Mas Aftasan wis teko ke. Sebentar itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Nepangaken Gus, kula naminipun Johanudin Laksono. Pak Johan. Nggih. Pidalem pundi Pak Johan? Wonten ing Perangkoan mriki. Perangkoan mriki. Pak Johan Mbah Mudin mriki. Nggih. Oh, Mbah Mudin. Nggih. Wonten dawuh Mbah Mudin. Anu Gus, menika kula ningali videonipun Gus Miftah saweg ngrawuhi
dateng Pak sinten Pak Yudi. Oh Pak Zudi Demak kalau Nggih, wingi. Demak menika kawula ternyuh sangat Gus. Nggih. Kelersan kula menika nggih hampir sami. Jenengan nggih mudin. Meh sami Oh. menika kula pengurus TPK. Lah namung kula menika prihatos Gus. Amargi TPK menika tasih numpang wonten griya masyarakat lajeng wonten ing masjid. Nggih. Lajeng menika sementara menika wonten tanah wakaf ingkang sampun pun wakafaken ragi dangu lajeng menika pun bangun menika saweg pondasi menika namung ketelasan dana. Lah menika kawula nyuwun dumateng Gus Miftah menika supados pun aturaken dhateng Bapak Presiden utawi Pak Prabowo supados menika saged pikantuk bantuan. Waduh, kon ngomong presiden njaluk bantuan iki. Nggih. Pun ngaten mawon, ra usah njaluk teng Pak Prabowo, kula mbantu 20 juta, nggih. Nggih. Matur nuwun Gus. Alhamdulillah Mengke ditransfer. matur nuwun. Nggih, mugi-mugi Mosok kula ngomong Pak Presiden njaluk duit. Aku yo isin. nggih alhamdulillah. Pun Matur mengke kula nuwun, bantu Gus. 20 juta dari Nggih. saya pribadi, nggih. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi manfaat lan tambah rezekinipun. Amin amin. Pon, salam untuk kanca-kanca teng Nggih. Diniyah nggih. Nggih. Pon, saiki matur nuwun Pak Johan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan dhisik ya. Ayo. Atiku rasane lara oleh ngadeg. Nyawang kanca